Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrius Pramono. Saya seorang guru bidang studi pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 1 Ramanirwana, Kecamatan Setiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 250-106-1801 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan judul materi Yesus lahir bagiku. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Dan saya akhiri, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yang semangat, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di sekolah ini, bersama-sama kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Ya, anak-anak, puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita diperjumpakan atau dipertemukan kembali di ruang kelas ini dengan penuh sukacita. Adakah sukacita di dalam hati kalian? Ada. Ya, terima kasih ya untuk sukacita, dan biarlah itu semakin menambah semangat kita untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Ya, kita akan belajar sebuah materi. Namun sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita bersama-sama akan berdoa. Ya, berdoa mohon pimpinan, tuntunan Tuhan supaya pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan materi yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk itu, untuk doa pembukaan, Pak Yus mohon kesediaan dari Amora, ya, dari Amora untuk memimpin doa pembukaan mau belajar. Oke, silakan Amora. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anakmu ini mau belajar, dibilah kami dan berilah kami kepandaian. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Amora sudah memimpin kita untuk membuka pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, Pak Yus lanjutkan dengan terlebih dahulu. Pak Yus ingin tahu kehadiran kalian melalui absensi ya. Nah, coba anak-anak tengok kanan kiri kalian. Adakah teman yang tidak masuk pada hari ini? Ya, semua masuk ya? Ya, jadi puji Tuhan kembali kalau semua anak-anak hadir pada hari ini. Berarti kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dapat hadir dan mengikuti pelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, agar kita bisa selalu aktif masuk sekolah mengikuti setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, anak-anak, kita sebelum memasuki materi, kita cairkan suasana terlebih dahulu. Kita bangun semangat kita terlebih dahulu, ya, supaya kita juga ikut bersemangat di dalam menerima pelajaran pada hari ini. Untuk itu, Bapak mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Oke, siap bernyanyi? Ya, yuk kita berdiri karena nyanyian ini akan ada gerakannya ya. Nyanyian ini akan ada gerakannya. Nanti Pak Yus tayangkan di PowerPoint, di slide, kalian ikuti ya, ikuti syairnya maupun gerakannya. Ya, silakan kita ikuti untuk lagu yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu, ya.
gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke. Pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian ya. Siapa yang bisa nanti silahkan angkat tangan untuk menjawabnya ya. Nah, dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa angkat tangan ya untuk menjawabnya. Pertanyaannya, tahukah kalian mengapa Yesus lahir ke dunia? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, betul. Beri aplaus. Ya. Oh, betul ya. Jadi, Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian ketika mendengar kisah kelahiran Yesus? Yuk, ya, Lang, coba nih pakai pengeras. Yang bersukacita kepada Allah. Ya, betul. Beri aplaus, tepuk tangan. Kita terharu. Terharu itu apa ya? Kalau bahasa Jawa terenyuh. Terharu itu mengapa kita terharu dengan kelahiran Yesus? Karena ternyata Yesus itu lahir di sebuah kandang domba, kandang wedus ya, kandang domba. Yang biasanya kandang itu identik dengan bau, dengan kotoran, tetapi ya disitulah juru selamat kita Yesus Kristus lahir. Selanjutnya kita akan masuk pada materi ya. Materi hari ini diberikan judul Yesus lahir bagiku. Apa judul materi atau tema materi hari ini? Yesus lahir bagiku. Mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang dilapis dari diberikannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada tempat baru Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita melihat tayangan ya. Tayangan yang akan menceritakan kisah kelahiran Yesus sesuai dengan perikop yang telah kalian baca pada Alkitab tersebut. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. Jangan engkau takut, Kata malaikat itu, aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anakmu. Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, jadilah kehendak Tuhan atasmu. Ketika malaikat pergi, Maria segera memberitahu Yusuf tentang berita itu. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. Jagalah Maria dengan baik. Kata malaikat itu, Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah. Yusuf sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaganya dan juga bayinya.
Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem. Yusuf menyiapkan keledai untuk Maria, dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Kalian tidak dapat menginap di tempat ini, Kata pemilik penginapan yang gelap. tapi istriku akan segera melahirkan. Mohon Yusuf. Si pemilik penginapan berpikir sebentar dan kemudian berkata mereka dapat tinggal di kandang miliknya. Yusuf dan Maria sangat senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya. Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus kain longgar. Di situ, di padang, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat hilang, para gembala sedang mencari bayi Yesus. Mereka akhirnya menemukannya dan hati mereka sangat senang. Setelah itu, para majus datang juga untuk mencari bayi Yesus. Kami telah lama mengikuti bintang itu, Kata seorang majus. dan bintang itu telah membawa kami ke kota ini. Para majus pun membawakan persembahan yang indah untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah cerita sesungguhnya tentang Natal yang pertama, ketika Allah mengirimkan anaknya Yesus ke dunia. Di sini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Nah, silahkan berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja yang sudah dibagikan. Ditulis dengan pulpen ya, ditulis dengan pulpen. Ayo silahkan saling memberi masukan antar anggota kelompoknya kepada kelompoknya masing-masing. Peserta didik tersebut. Yuk ya, semua harus ikut ambil bagian ini. Ikut berpikir ya, namanya kerja kelompok, harus semua ikut aktif. Tidak hanya pasif, tidak hanya berdiam saja. Ya, Pak Yus minta untuk dikumpulkan. Nah, oke. Nah, Pak Yus kumpulkan ya. Ya, nanti. Oke, Pak Yus kumpulkan. Tidak apa-apa, dibaca anunya aja nanti. Dibaca ininya. Iya, jawabannya, siapakah yang pertama kali menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus? Para gembala. Betul, beri aplaus. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Kelompok 2 yang akan menjawab di aktivitas 1. Baca soal dan jawabannya. Malaikat berkata kepadanya, kelahiran Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kedatangan Yesus adalah berita sukacita yang universal atau menyeluruh dan membawa keselamatan bagi semua manusia, bahkan hanya kelompok tertentu. Tidak hanya kelompok tertentu. Ya, beri aplaus. Betul ya. Nah, jawaban kalian sesuai dengan pertanyaan ya. Menyanyikan lagu Natal yang berjudul Kandang Domba Itu Rumahnya. Semua mengikuti ya. Yuk. Ya, siap. Kandang domba
apa itu rumahnya, palungan hewan bertidurnya, lahir dan gendang, pangeran maha mulia. Bait kedua, ya bait kedua. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Ya anak-anak, materi kita akhirnya sudah kita pelajari, sudah kita dengarkan, sudah kita saksikan bersama melalui tayangan-tayangan yang sudah Bapak tampilkan. Dan semoga itu semua menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang materi hari ini yang diberi judul Yesus lahir bagiku. Ya, Bapak ingin mengetahui sebatas mana yang telah kalian pahami mengenai materi hari ini. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebuah kesimpulan kita atau refleksi kita pada hari ini. Refleksi itu adalah sesuatu yang perlu direnungkan dan itulah nanti yang mau kita lakukan atau kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba dengarkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur sebatas mana yang telah kalian pahami dengan mengikuti pelajaran hari ini. Yang pertama, siapa yang lahir di kandang domba? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Siapakah yang telah lahir di kandang domba? Ya, Yesus Kristus, betul. Terima kasih ya, Yanwar. Kemudian, mengapa Yesus lahir ke dunia? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Betul. Akhirnya pelajaran kita hari ini selesai dan akan kita tutup ya. Namun sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi Bapak pengen mengajak kalian untuk bernyanyi ya, untuk bernyanyi lagu penutup yaitu Saya Laskar Kristus. Yuk, kita bangkit berdiri kembali. Ya, bangkit berdiri kembali. Saya Laskar Kristus. Kita menembaki musuh, kami saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi. Ayo semangat, semangat. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, oke, terima kasih Nesa yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu ini. Sampailah kita anak-anak pada penghujung materi kita pada hari ini dan kita akan menutup materi pelajaran hari ini. Pesan Bapak, apa yang sudah kalian pelajari, kalian terima pelajaran hari ini, kiranya itu sekali lagi menjadi kepandaian bagi kalian, menambah wawasan pengetahuan bagi kalian, supaya kalian pada akhirnya menjadi anak yang baik dan pintar. Supaya kalian menjadi anak yang
baik, dan pintar. Nah, itu dua ya. Dua kata kunci menjadi anak yang baik dan pintar. Oke, kita akan tutup pelajaran hari ini. Dan saya mohon kesediaan dari Nesa ya untuk memimpin doa penutup. Silakan Nesa maju kembali. Yuk anak-anak semua posisi berdoa, sikap berdoa ya. Sikap berdoa, kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita Nesa. Mari kawan-kawan kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik Tuhan, anak-anak ini sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Kami semua akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Selamatkan kami biar sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Nesa. Nah, silakan anak-anak berkemas dan silakan pulang ya, hati-hati di jalan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam, Tuhan memberkati. Oh.